Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Pada kesempatan kali ini kita mengawali pembelajaran ilmu tafsir untuk kelas 4. Nadam yang kita pakai Manzumatut Tafsir karya dari Imam Az-Zamzami. Pengarang nadam sendiri, nama asli beliau adalah Abdul Aziz Ar-Rais Az-Zamzami Izzuddin bin Ali bin Abdul Aziz bin Abdissalam. Sebelum kita mulai, kita baca Fatihah terlebih dahulu dengan harapan pembukaan kali ini kita bisa mendapatkan barokah, bisa mendapatkan pertolongan dari Allah, dipermudah dan mempelajari ilmu yang akan kita pelajari kali ini. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirna surah Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى جميع المؤسسين وإلى مؤسسين مدرسة المعلمين غفر الله لهم ولنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة الشيخ عبد العزيز الرئيس الزمزمي عزالدين بن علي بن عبد العزيز، وإلى سيد علي سيد عباس المالكي قدس الله سرهما ونفعه الله وعلينا وعاد علينا وعلى بركاتهما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم وصرفه رحمهم الله ونفعنا بهما بعلومهما في الدارين آمين. تبارك المنزل للفرقان على النبي عاطر الأرداني محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يرشاب وآله وصحبه وبعد فهذه مثل جمان عقد ومن دعا علما هو التفسير بداية لمن به يخير. أفردتها ندما من النقايا مهذبا نظامها في غاية. والله أستهدي أستعين لأنه الهادي ومن يعين. علم به يبحث عن أخوال كتابنا من جهة الإنزال. ونهي بالخمس والخمسين قد خسرت أنواعه يقينا. وقد حوتها 6 عقود وبعدها خاتمة تعود. وقبلها لابد من مقدمة من بعد ما خصص فيه معلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك. Mudah-mudah kebagusan al-munzilu silan Allah zat kang nurunaken lil furqani maring Al-Qur'an. Lil furqani maring Al-Qur'an ala nabi ing atase nabi. Atiril ardani kang wangi wong tuwani utawa asali. Muhammadin rupane Kanjeng Nabi alaihi sallallahu ma'asalamin. Alaihi
muga-muga tetap ngatasi Nabi. Sallallahu muga-muga nambahi rahmat tadim Allahu sinten Allah urutane ngeten. Sallallahu alaihi wa salamin Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi sallallahu muga-muga nambahi rahmat ta'dim Allah sinten Allah alaihi ing atase Nabi Muhammad wa salamin sumurtane keselamatan daiman ing dalam selawase yang sya kang nungkepi apa salam ing Nabi Muhammad. Di pertama Ki Nazim membuka kitabnya dengan ucapan tabarakal munzil. Di lafaz tabarak merupakan salah satu lafaz yang ketika dinisbatkan itu hanya boleh dinisbatkan kepada Allah, sama dengan lafaz ta'ala. Yang menurunkan Al-Furqan, bahasa lain dari Al-Quran. Kenapa disebut Al-Furqan? Karena Al-Quran itu farqa bainal haqqi wal batil, memisahkan antara perkara hak dan perkara batil. Maksudnya apa? Ay mayyaza huma, membedakan antara perkara hak dan batil. Menjelaskan iki perkara hak, iki perkara batil dan sebagainya. Ala Nabi ing atase Kanjeng Nabi. Di Nabi niku insanun hurrun uhiya ilaihi bisyar'in, manusia yang merdeka yang diberi wahyu dengan sebuah syariat, dengan sebuah ajaran agama. Sawa'un umira bitablighi lil ummah amlah, baik diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut ataupun tidak menyampaikan kepada umat, niku Nabi. Nek Rasul hampir sama, cuma umira bitablighi lil ummah, diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Tapi yang dimaksud di sini ala Nabi ini Nabi Muhammad yang mempunyai sifat adiril arudani. Adir niku wangi, ardan niku ay maknanya ardan niku bagus atau wangi asal usuli atau wangi apik keturunane. Makanya dawuh Nabi, innallaha khalaqal khalqa faj'alani min khairihim min khairi qurnihim thumma takhayyara al-qabaila faj'alani min khairi qabilatin thumma takhayyara al-buyuta faj'alani min khairi buyutihim fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan. Didawani Kanjeng Nabi itu, Allah ndadekno makhluk, kemudian Allah ndadekno aku jadi Nabi, termasuk saapi-apike makhluk. Saapi-apike makhluk dari masa ke masa. Tiga enek sing luwih apik maneh. Kemudian setelah itu summa takhayyara al-qabaila faj'alani min khairi qabilatin. Setelah itu Allah menjadikan suatu kabilah, suatu golongan, dikelompokkan lagi makhluk enek golongan, menungso enek golongan, qabail atau suku, beberapa suku. Dan Nabi diciptakan Allah sebagai seseorang yang terlahir di suku yang terbaik, min khairi qabilatin, yaitu apa? Suku Quraisy. Dadi api-api suku niku nggih suku Quraisy. Tsumma takhayyara al-buyuta faj'alani min khairi buyutihim. Kemudian dari suku tadi
dikerucutkan lagi kepada nasab. Dan nasab Nabi itu adalah juga nasab yang terbaik, ya, dari keturunan Bani Hashim. Di wong Quraisy niku api-apike suku. Lah kok api-apike suku Quraisy itu turunan sinten? Turunan Bani Hashim. Fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan. Dan kata Nabi, ya, saya ini bagus-bagusnya makhluk, baik secara nafsan artinya di dalamnya itu dzatan wa ruhan, dari segi fisik, dari segi ruh itu bagus-bagusnya makhluk. Wa khairuhum baitan, dari segi nasab juga bagus-bagusnya nasab. Jadi orang Quraisy terkhusus dari keluarga Bani Hashim itu orang yang pilihan, ya, orang-orang yang spesial secara keturunan itu dijaga benar, ya. Jadi nggak sampai ada keturunannya yang merupakan hasil yang tidak jelas. Itu rahasianya di situ. Muhammadin sallallahu alaihi ma'asalamin daiman yasha'u. Nabi Muhammad, jadi lafaz Muhammadin tadi apa? Badal dari alan nabi, dari an-nabi niku. Terus penyebutan lafaz sholah dan lafaz salam itu hendaknya selalu beriringan ketika dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, ya, disebutkan dalam kitab Adkar. Kata Imam Nawawi, kalau seandainya hanya menyebutkan lafaz sholah saja atau lafaz salam saja yang dinisbatkan kepada Nabi ini hukumnya makruh. Wa alihi dan keluarga Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabatin Nabi. Kemudian salawat salam semoga juga tetap tercurahkan kepada keluarganya Nabi, ya. Keluarga Nabi yang dimaksud di sini kalau fi maqamid du'a li kullu mu'min, ya. Setiap orang mukmin itu keluarga Nabi. Kalau fi maqamid du'a wa sahbihi dan sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu sinten, ya. Seseorang yang pernah melihat Nabi atau pernah dilihat Nabi pada waktu Nabi masih hidup, dan pada waktu itu orang tersebut dalam keadaan Islam, ikut dalam masuk dalam kategori sahabat. Wa ba'du lan dalam sause maca basmalah, tabarruk dan sholawat salam. Wa hadi mongko utawi iki al masail al-musawwir fi dhihni, pira-pira masalah al masail al-musawwara fi dhihni, pira-pira masalah kang tergambar ing dalam ati. Wa hadi mongko utawi iki pira-pira masalah kang tergambar ing dalam ati. Mislul jumani iku umpamane Juman itu lu'lu', atau disebutkan dalam Al-Mukhtar, Juman itu habbatun tu'malu minal fiddah kadurrati, yaitu sebuah biji, ya, bulatan lah, yang terbuat dari perak sehingga dia bagaikan intan permata sak bangsane ngoten niku. Mistul jumani ku umpamane lu atau mutiara atau sampan maknane napa? Perhiasan ngoten napa. Tapi kata juman itu secara
bahasa secara pengertian, itu habbatun tu'malu minal fiddah kadurrati, itu sebuah biji ya maksudnya butiran-butiran yang dibuat dari fiddah. Ketika diumpamakan kayak durrah, kayak intan muti ya roh niku cuman iqdun rupane kalung. Lafat iqdun bisa ditarkib menjadi badal, bisa ditarkib menjadi khobar yang kedua. Ditarkib dari khobar yang kedua nggih berarti fahadhihi mislu jumani, iku umpamane juman, iqdun iku iqdun. Maksudnya napa ekal ikti fi husniha, maksudnya koyok kalung ing dalem bagusi ya. Jadi termasuk diumpamakan perumpamaan seperti ini kalau di dalam segi balaghah disebut dengan tasbih yang baligh ya. Penyamaan sesuatu yang tanpa menyebutkan adatut tasbih. Maknanya seperti apa? Maknanya fahadihil masailu mislul hubub. Jadi beberapa permasalahan ini bagaikan beberapa butiran al-ma'mulati minal fiddah, yang dibuat dari perak umpamanya. Di dalam segi apa? Di dalam segi bagusnya, di dalam segi istimewanya. Terus wahiyya qad sharat iqdan, dan dari butiran-butiran tersebut telah menjadi kalung ya. Digawe butir-butiran api kemudian dikelompokno dadi kalung ya tambah api. Nah, ini ungkapan dari Nadim. Makanya ini salah satu ungkapan Nadim memuji karangannya. Tujuannya apa ya? Targhiban itullabi, untuk membuat senang orang yang mencari ilmu dari kitab ini. Terus supaya liyak surul intifabi, supaya manfaat dari kitab ini menjadi banyak ya, ketika yang mengambil manfaat juga banyak, secara otomatis pahala yang didapatkan oleh Nadim juga banyak. Teman tu ngumpulaken sapa ingsun ing al-masail, ilman ing ilmu, ai ja'altu tilkal masail muhtawiyatan ala ilmin. Maksudnya nggih Nadim niku ndadekno permasalahan tersebut itu mencakup, mengandung di dalamnya beberapa ilmu. Huwa utawi ilman at-tafsir, iku ilmu tafsir. Hidayatan ing ngawiti liman ketuwe wong yakhiru kang bingung sapa man bihi kelawan ilman. Dan ilmu ini dijadikan sebagai ilmu permulaan bagi seseorang yang masih tidak tahu atau masih belum tahu. Makanya ini termasuk media pembelajaran ilmu tafsir yang sangat dasar gitu, yang sangat simple dalam bahasanya seperti itu. Afradu dhewekna sapa ingsun ha ing al-masail nadman khale rupa nadom,
minan nuqayati saking kitab nuqayah. Kitab nuqayah niku karangane Imam Suyuti. Maksudnya apa? Ya. Afraduha nadma minan nuqayah. Ya. Artinya beliau itu menjadikan beberapa masalah tersebut ya, diperinci, disendirikan dengan berupa nadom ya, yang berasal dari kitab Nuqayah karya dari Imam Suyuti. Muhaddiban nizamiha fi ghayatin, muhaddiban halim rusiaken, muhaddiban nizamaha fi ghayatin, muhaddiban nizamaha fi ghayat, muhaddiban halim rusiaken nizamaha ing juntrunge masail, ing urut-urutane masail bin ghayatin fi ghayatin ing dalam katoke. Dan juga beliau ya, menghilangkan beberapa hal yang memang dianggap sulit ya, dari kitab Nuqayah karya Imam Suyuti ini, sehingga dibuat ringkas, gampang ya, dan gampang dipahami, gampang dipelajari. Allah astahdi wa asta'in, wallaha lan namung ing Allah astahdi nyuwun petunjuk sapa ingsun, asta'inu lan nyuwun pitulung sapa ingsun. Di annahu krana sak temene Allah al-hadi iku zat kang nuduhaken, wa man lan zat yu'inu kang nulungi sinten man. Haddu ilmi tafsir utawi pelanggarane ilmu tafsir. Ya ilmu niku ilmu bihi kelawan ilmu yubhasu dan bahas an ahwari kitabina saking pira-pira tingkai kitab kita Al-Qur'an, min jihadil inzali saking arai temurune kitabina, wa nahwihi lan sepadane al-inzal. Jadi ilmu tafsir yaitu ilmu yang di dalamnya dibahas beberapa keadaan dari Al-Quran. Dari segi apa? Di antaranya dari segi turunnya bagaimana, atau yang selain segi turunnya Quran tersebut. Ya, berarti apa kayak contohnya? Dari segi apa? Lafadznya, sanadnya, beberapa maknanya, berapa hubungan lafadz tersebut dengan hukum dan sebagainya. Dari segi turunnya diantaranya dibahas di mana turunnya ayat ini, apakah berupa surat Makkiyah atau surat Madaniyah, apakah turunnya itu di perjalanan atau surat Safariyah, atau di rumah, di Hadoriyah dan sebagainya. Di situ nanti akan dibahas dan dijelaskan. Bil khamsi wal khamsina qad khusirat anwa'uhu yaqina. Bil khamsi kelawan 5 wal khamsina lan kelawan 50 qad khusirat teman-teman dan ringkes. Jumi'at dan ringkes tegese dikumpulno anwa'uhu apa pira-pira
jenise pira-pira wernane khamsi wa khamsina. Yakinan kelawan yakin. Jadi kitab di sini dibuat secara ringkas yang hanya dari segi pembahasannya, cuma berjumlah 55 berjumlah 55 pembahasan. Dan perlu diingat bahwa batasan atau definisi dari ilmu tafsir di sini yaitu bahwa ilmu tafsir itu sebagai asal, sebagai pokok, dengan ilmu tersebut bisa diketahui beberapa makna dari kalam Allah, ya, sesuai dengan kemampuan manusia. Jadi tidak bermakna tabyin wa tawdih di al-Fadhil Quran, bukan bermakna menjelaskan atau menerangkan beberapa lafaz Al-Quran. Di ilmu tafsir itu ya secara pokok yaitu untuk mengetahui ya, makna-makna kalam Allah, makna-makna kalam Allah sesuai dengan kemampuan manusia, bukan menjelaskan ataupun menerangkan tentang kalam Allah tersebut gitu. Karena yang tahu pasti makna dari kalam Allah niku nggih Allah. Angkat hawat lan teman-teman mangkuha ing al-anwa al-khamsi wal khamsina. Sitatun opo 6. Ukudun rupane pira-pira bundelan. Ba'da lan niku ing dalam sakwise sitatun ukudun khatimatun utawi pungkasan. Ta'udu kang bali apa khatimah. Qabla lan ing dalam sadurunge sitatun la budda ora kena ora mesti min muqaddimatin saking muqaddimah mu'alamatin kang meruaken itu secara urutan nggih. Qablaha muqaddimah mu'alamah. Mu'alamatin kang meruaken bi ba'dima kelawan setengah barang khusus kang den khususna apa ma fihi ing dalem ilmu tafsir. Dan secara umum, secara global, bahwa kitab ini nanti terbagi, nadom ini terbagi menjadi 6 secara global, terbagi menjadi 6 pembahasan. Sebelum 6 pembahasan tersebut ada muqaddimah dan setelahnya ada khatimah atau pungkasan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian pertemuan kita kali ini untuk pembukaan ya, meskipun dengan keterbatasan media hanya bisa melaksanakan, tetap memberi kebaikan pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.